Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, semoga kita selalu diberi nikmat sehat panjang umur dan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Mari kita simak bersama kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, ini manusia, kalau udah masuk 40 tahun itu batas usia rewel. Seperti mobil tadi, begitu masuk 40 tahun, mulai nih onderdirnya rewel. Lutut nih biasanya ditekuk ya enggak masalah. Ini diajak duduk silo ditekuk setengah jam kok masalah ya. Nah ini onderdir 40 tahun. Oh mata, itu biasanya kalau dibuat lihat duit tuh ya langsung kelihatan. Ini kok rodok angel ya. Ini onderdil 40 tahun ke atas. Semakin tambah tahunnya, onderdilnya semakin tidak layak tinggal di bumi. Onderdilnya semakin gak layak tinggal di bumi. Mohon maaf, kulit yang tadinya Masya Allah diteteskan air, saking mulusnya. Begitu umur 60, 65, 67, diteteskan sini, gak jatuh-jatuh. Gak jatuh-jatuh. Airnya nempel, gak turun tuh, turun. Karena terlampau banyak legoknya. Gigi, jangan coba-coba nyugui tamu usia 60 tahun ke atas, kacang goreng. Tanpa teman-temannya ya. Kasih kacang goreng tapi kasih yang empuk-empuk yang lain. Jadi ada pilihan gitu ya, ada pilihan. Karena bisa jadi kacangnya dimasukkan mulut, tapi kacangnya tuh nggak sampai tenggorokan. Kenapa? Muter terus. Tidak ada gigi yang digunakan untuk menghancurkan. Begitu coba gaya ngancurkan giginya, ngancurkan kacangnya, giginya yang hancur. Usia. Fisik manusia itu semakin tambah usianya, itu fakta ya, pasti akan berubah. Ya tentunya ada yang dikecualikan, namanya juga orang istimewa itu ada. Orang yang dikasih fadl, kemurahannya Allah berbeda ada. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur, bangun seger, jiknom. Ashabul Kahfi, ojo mbok tiru. Jangan kamu tiru, saya mau tiru Ashabul Kahfi, tidur 7 hari, bangun, gak iso. Saya kok gak bisa bangun, kenapa kaku semua? Dibangunkan, duduk ya, begitu jalan, nyoba turun dari tempat tidur, blak, langsung jatuh. Kakinya gak bisa nopang tubuhnya, beda. Memang ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi umumnya manusia tubuhnya berubah. Setelah sampai 40 tahun ke atas berubah. Kenapa? Ini namanya early warning system. Early warning system. Peringatan dini. Pulsa listrik mau habis. Betul? Semakin dekat masa habisnya, semakin tinggal dikit pulsanya, nanya, titik-titiknya semakin banter atau semakin pelan? Titik, semakin cepat. Habib kok paham? Sering pulsa di sini habis soalnya. Jadi paham. Semakin mau habis itu ya, semakin cepat. Ada peringatan dini. Jangan sampai kehabisan pulsa. Jangan sampai nanti mati listriknya. Nah, sama manusia, sama Allah Ta'ala dikasih early warning karena sayangnya Allah pada manusia. Ojo ujuk-ujuk mati gitu loh ya. Loh kok mati aku? Jangan nanti gitu, jangan kaget. Makanya sama Allah dikasih peringatan dini. Umumnya manusia ya, umumnya manusia. Oh mulai salah-salah nyebut. Jadi yang suka salah-salah nyebut hati-hati itu.
Ya termasuk saya ini. Suka salahnya nyebut. Manggil Ustadz Iis, udah jelas kepalanya ngomongnya Iis. Keluarnya Uus. Misal begitu ya. Atau manggil Ustadz Iis, kok keluarnya Agus, temennya. Padahal kepalanya, pikirannya, hatinya Ustadz Iis, lidahnya Agus. Nyambung atau gak nyambung itu? Gak nyambung. Tapi manusia kalau udah 40 tahun akan mengalami yang seperti itu. Mohon maaf sekali lagi, 50 tahun ke atas kaum pria. Perempuan saya nggak ngerti dan saya nggak akan observasi. Laki-laki ini 50 tahun ke atas, mohon maaf, dulu umur 17 tahun itu kalau ke toilet buang hajat kecil, dus, lurus bianter, selesai. 50 tahun, airnya mejen. Tapi masih kebelet. Dipaksa-paksakan keluar lagi. Mungkin untuk buang air kecil itu 50 tahun ke atas. Bisa 10 sampai 15 menit. Yang dulu umur 17 tahun cukup 1 menit tuntas. Early warning. Oh, tubuhmu sudah cedak kuburan. Hati-hati. Hati-hati. Gigimu sudah siap meninggalkan dirimu. Hati-hati. Early warning. Otakmu yang dulu tajam nginget nama orang. 50 tahun mulai. Sapa ya Allah. Kok selali ya sapa kamu? Jenengmu sapa gitu ya. Padahal apal namanya, ngerti tiap hari ketemu. Tapi bisa langsung suatu saat klik hilang itu. Ya Allah, sebut namamu. Benar-benar nggak bisa ingat. Kenapa? Otaknya mulai dol. Nggak iso direm itu. Jadi memorinya itu kepleset ya. Kepleset. Usia manusia. Saya nggak ngomong semua manusia begini ya. Tapi rata-rata manusia seperti ini. Kecuali mereka yang memang dijaga khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Muhammad SAW, para anbiya wal mursalin, para aulia was solihin, Mbah Umar Syahid, almarhum Mbah Umar Tumbuh, saya ketemu duduk bareng, tidur di sini, ya ngajar di sini Mbah Umar itu rahimahullah, umur 107 tahun meninggal dunia. Tapi hafalannya, ingatannya tidak ada yang kurang. Badannya sehat, kemana-mana nggak pakai sandal. Yang saya pernah gumun itu ya, saya duduk sama beliau di Pacitan di rumahnya, saya duduk di bawah, beliau di kursi gitu kan, saya sambil megangin tangan beliau gitu. Terus beliau komentar gini, ceramahmu sing pas neng alun-alun kalau api. Saya kaget, ceramah itu 3 bulan yang lalu, saat ketemu ya, 3 bulan sebelumnya ceramah itu. Dan ceramahnya itu sekitar jam 12:30 malam, zaman dulu daerah sana kan naiknya mimbar malam, 12:30 malam. Mbah Umar itu di panggung duduk tidur. Gak dengarkan, setahu saya ya, gak dengarkan ceramah saya. Ternyata beliau gak tidur. Beliau khusyuk mendengarkan. 3 bulan kemudian ketemu sayanya udah lupa apa ceramah saya, beliaunya justru ingat dan mengingatkan. Nah, coba, ini orang istimewa, tiruan. Habis Isya Yasin 41 kali. Salah satu wiridnya itu habis Isya baca Yasin 41 kali. Sampai meninggal seperti itu. Gak kurang amalnya. Kita tambah tua, kurangi amal. Awalnya gak kuat, kurangi. Toleransi sama tubuh. Tapi makan tidak dikurangi. Giliran amal, toleransi sama tubuh, kurangi. Giliran makan, gak toleransi sama lambung. Jok, terus lambung protes. Iki mesin tua. Ini mesin tua. Help me. Kita ngomong kuat, lanjutkan kuat. Gak masalah, lanjut, isi terus. Ya, ngerti-ngerti geblak masuk rumah sakit. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Jadi tubuh manusia didesain sedemikian rupa, tambah tua bukan tambah kuat, memang tambah melemah. Nanti kalau usianya lanjut pada umumnya jadi seperti bayi.
Jadi Pak, kalau nanti istri Bapak semakin tua kok semakin ngalem, ya semakin nggak peduli sama orang lain, yang dipedulikan dirinya sendiri, sibuk sama urusan sendiri, tanda-tanda istri Bapak sudah tua. Dan sebaliknya, kalau suamimu begitu, tanda-tanda suamimu sudah tua. Karena anak kecil tuh begitu, anak kecil sibuk dengan mainannya sendiri, nggak peduli lagi sama sekitar, asyik dengan dirinya sendiri. Nggak peduli sama orang lain. Terus ngalem, teklean hati. Wah, udah itu ciri-ciri anak kecil. Makanya tanda-tanda itu harus kita baca di diri kita. Biar kita ngerti, oh ya sudah, ini saya sudah masuk golongan tua, sadar di diri. Sadar diri itu artinya apa? Yo siap mati. Mati kok nggak siap? Saya belum siap mati. Oh siap pasti mati kok. Coba ngomong sama malaikat Israil alaihissalam, malaikat mohon maaf saya belum siap. Apa kata malaikat? Orang urus. Gak peduli. Kamu siap, kamu gak siap, kamu harus mati pada waktunya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, fita'atillah, sehat walafiat. Amin Allahumma, amin. Nah kita harus siap mati. Ya siap mati itu artinya apa? Ya betul-betul introspeksi diri, perbaiki diri, susun strategi agar kita sampai akhirat selamat. Karena itulah Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Bil Makna, orang-orang yang usia lanjut, ya saya ini hijriahnya 50 tahun, udah masuk usia lanjut, sadar diri. Ya, makanya kalau ada yang ngundang saya kok saya menghindar dengan berbagai macam alasan, mohon dimaklumi. Kenapa? Usia lanjut. Ya usia lanjut artinya mau fokus ngurus majelis, mulai duduk ngajar di sini. Saya ganti dengan kajian-kajian online, kelas online, dengan ngajar secara virtual. Kemudian dibuat platform media sosial semakin banyak biar dakwahnya sampai kemana-mana. Meskipun sayanya ada di sini. Itu namanya sadar diri, udah usianya masuk, harus lebih banyak duduk ngajar daripada saya ngajar keliling. Estafet harus dilanjutkan oleh generasi yang lebih muda, bergantian gitu. Biar roda dakwah ini terus berjalan. Nah karena saya sadar diri usia saya sudah tidak muda lagi, sudah usia lanjut, maka amalannya saya sesuaikan. Ya amalannya saya sesuaikan. Apa itu? Kata Ibnu Athaillah, amalan orang-orang usia lanjut itu satu, banyak istighfar. Banyak istighfar. Yang kedua, banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang dua ini saja kita bahas ya. Istighfar itu artinya apa? Tolabul maghfirah. Istighfar adalah kegiatan mencari ampunan. Itu istighfar. Istighfar adalah kegiatan mencari ampunan. Dengan lisan kalimatnya astagfirullah, Allahumma gfirli, Rabbi gfirli. Itu kalimat yang terucap dengan lisan. Dengan perbuatan duduk di majelis ilmu ini termasuk istighfar. Karena orang yang duduk di majelis ilmu, hitanul bahar, ikan-ikan yang ada di perairan semuanya memintakan ampun untuk dia, beristighfar untuk dia. Jadi kalau kita mau diistighfarkan oleh ikan-ikan di perairan, duduk di majelis ilmu. Kalau ditanya sama orang, ngapain? Lagi istighfar. Lah kok menang? Oh, saya udah sewa ikan untuk istighfari saya. Saya sewa ikan untuk istighfari saya. Biar lidahnya, lisannya ikan yang berucap, ya Allah ampuni dia, saya sibuk cari ilmu. Ini termasuk amalan kalau kita udah semakin lanjut usia. Kalau sekali kita ngucap astagfirullah, ya Allah ampuni saya, kata Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah, kalau sekali kita ngucap astagfirullah, ya Allah ampuni saya, kemudian Allah mengatakan aku ampuni kamu, selesai, dosa kita semua diampuni Allah Ta'ala. Jadi kan tidak ada salahnya kita perbanyak, siapa tahu ada satu yang nyantol.
Ada satu yang kemudian klik, ada satu yang kemudian kabul, ada yang satu diiyakan oleh Allah Ta'ala. Ya, aku ampuni kamu. Selesai. Maka amalan orang lanjut usia, perbanyak ini. Astagfirullah, 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 yang banyak. Kemudian sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi. Sholawatnya yang banyak. Kenapa? Kalau sekali Allah nyolawatin kita, selesai udah. Dapat ampunan, dapat rahmat, diangkat derajat. Masya Allah itu. Kalau udah dapat satu sholawatnya, Allah. Padahal siapa sholawat satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Sehingga kita dengan harapan yang luar biasa, ya Allah, tolong engkau bersolawat kepadaku 10 kali. Karena aku solawat pada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi. Ini amalan orang akhir usia. Karena itulah di Majlis Ar-Raudhah, mulai malam hari ini solawatnya saya tambah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Solawatnya ditambah. Ya solawatnya ditambah. Itu namanya sadar kalau mau mati. Bukan merenung, harap mati gitu. Terus meneng, disuruh makan, harap mati aku. Bukan gitu. Orang ingat mati itu bergairah. Orang ingat mati itu berenergi. Orang ingat mati itu akan bersemangat. Kenapa? Karena kalau mau selamat nambah amal. Kalau mau selamat, dia harus semakin banyak amal soleh. Maka dia akan semakin memanfaatkan waktunya untuk taat pada Allah Ta'ala. Kamu kok sekarang beda? Bedanya gimana? Kalau pagi sekarang kok pegang tasbih? Iya mas, arep mati. Semangat. Loh, kamu kok sekarang beda? Kenapa? Dulu kamu nggak pernah transfer saya. Tapi kenapa sekarang kalau Jumat sering transfer 50.000 ke saya temenmu ini. Jumat barokah buat sarapan. Kenapa? Meh mati mas. Itu namanya bergairah. Wah ada lagi, sibuk cari jodoh. Ditanya, lu kamu dulu gak semangat nikah. Tapi sekarang kamu kok semangat nikah kenapa? Meh mati, kok gak noseng dongakno. Semangat, jadi berenergi, bukan kemudian ngelentruk, kamar ditutup, update status, kematian menghampiriku. Terus selimutan, itu bukan begitu. Ya bukan semacam itu. Jadi takut ingat mati itu tidak menakutkan, ingat mati itu membuat kita bergairah, buat kita bersemangat. Ya untuk amal soleh, memperbaiki diri, bercengkrama dengan keluarga, bukan kemudian nyawang anak, nyawang bojo, nunduk. Ada apa mas? Aku tak kuasa meninggalkanmu. Kenapa begitu? Mati. Tak ada. Dia kalau memang ingat mati dia akan lihat istrinya, lihat anaknya, lihat suaminya. Sawang, senyum. Loh, kamu kok melihat aku seperti itu kenapa? Jawabannya, biar engkau puas memandang wajahku sebelum aku meninggalkanmu. Masya Allah. Loh, kenapa mas? Lah yo wis umure cedak lho ya. Contone sakeh siap-siap tak nyawang awakmu, tak lihat dirimu. Alhamdulillah cek ayune, masyaallah sesuai umur. Loh iya toh ya, harus ada apostrof kecil. Cantik sesuai umur, ganteng sesuai umur. Jangan dibandingkan dengan yang enggak sesuai umur. Itu namanya tidak sesuai perbandingannya. Betul tak betul? Oh, iya. Orang kalau mau membandingkan harus sesuai. Bu, siap mati? Oh jawab siap mati aja takut kok ya. Bapak-bapak siap mati? Siap. Orang siap mati itu akan bersemangat. Itulah manusia yang siap hidup. Jadi orang yang betul-betul siap mati, dia manusia yang paling siap hidup. Energinya itu semua untuk kehidupan, nyenengkan orang, bantu orang, bahagiakan orang. Semua energinya untuk kehidupan, bukan
ngelentruk-ngelentruk, bukan dibuat yang apa namanya stres-stres ya. Kemudian nangis tok, kerukupan sarung, kerukupan selimut. Nah itu bukan orang yang namanya siap mati. Justru itu orang yang tidak siap mati. Dan tidak siap hidup. Jadi membingungkan itu. Mati enggak siap, hidup tidak siap. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari apa yang disampaikan. Semoga barokah dan manfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.